Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah. Mari kita mengawali majelis kita dengan membaca beberapa surat-surat pendek. Kita mulai dengan Al-Fatihah, lalu surat Al-Asr ke belakang. Surat-surat yang kita baca ini sudah akrab dengan kita. Mudah-mudahan mengawalinya dengan membaca surat-surat itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, kalau saya mengajukan pertanyaan kepada hadirin sekalian dan saya hadiahi yang bisa menjawab pertanyaan ini uang 100.000 tunai aja Mas. Tapi tidak boleh ada yang salah karena pertanyaannya gampang. Siapakah di antara hadirin yang bisa menyebutkan gambar pahlawan yang gambarnya ada di uang kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 tanpa salah? Monggo, nanti uangnya tak mintakan ke ketua takmir. Ada di sekalian? Saya tidak yakin Bapak yang biasa nyari uang itu hafal gambarnya. Paling yang dihafal itu gambarnya Soekarno-Hatta. Itu berarti kalau jenengan ngafal Soekarno-Hatta berarti biasanya belanjanya pakai 100 ribuan. Ada? Kalau 50.000? Dulu Soekarno, dulu Pak Harto, sekarang udah ganti. 20.000 dan dari pertanyaan sederhana ini kan saya ingin membacakan sebuah mungkin sindiran ini dari seorang ulama Al-Quran namanya Imam Al-Juyuzi dalam kitab Tahqiqul Wisal Bainal Qalbi wal Quran, membangun hubungan antara hati dengan Al-Quran. Kata beliau begini, inna min tabi'atil nafsil basyariyah idza ulifat asy-syai' khafiya 'alaiha asraruh. Di antara tabiat jiwa manusia, jika terbiasa dengan sesuatu, maka sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi tersembunyi karena saking biasanya nggak sempat dipikirkan. Ya, contohnya tadi gambar uang di 100.000, 50.000 sampai 1.000. Sudah biasa, jangan ditanya nggak tahu. Kalau saya nanya ke ibu-ibu juga belum tentu tahu. Belum tentu juga kalau ada bendaharanya masjid di sini saya tanya belum tentu tahu. Banyak hal yang sudah terbiasa tetapi jarang kita renungkan. Nah, jamaah rahmatullah, begitu juga dengan Al-Qur'an jamaah. Saya ambil contoh. Hadirin kalau malam Jumat tadi kemarin malam ya sampai hari ini biasanya di grup-grup takmir masjid, di grup-grup pengajian itu ada ajakan untuk membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Tapi kalau jenengan ditanya, kenapa di hari Jumat atau malam Jumat itu diajak untuk membaca Al-Kahfi? Biasanya jawabannya gampang, karena disunahkan, ya kan? Tetapi begitu ditanya, kenapa Rasulullah menyunahkan membaca surat Kahfi? Masih bisa dijawab, karena di antara keutamaan surat Kahfi itu adalah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Tapi kalau dikejar pada bagian terakhir, bagaimana ceritanya surat Kahfi itu bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal? Biasanya kita tidak bisa menjawabnya jemaah. Nah, hadirin, kemarin malam saya ditanya, Ustaz mau menyampaikan tema apa? Saya nulis tema saya mau sampaikan adalah
bahagia setiap saat bersama Al-Quran. Di rumah saya di Semolowaru tadi sore dan besok pagi saya biasanya menggunakan kitab Tadabbur Quran ini, Mas. Kitab aslinya ini bahasa Arabnya, tapi ini terjemahannya coba. Kitab ini adalah kitab penjelasan tentang tujuan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang sangat membantu kalau kita tidak sempat membaca tafsir yang panjang. Nah, tetapi malam ini saya ingin ajak hadirin sekalian merenungkan tentang bagaimana bahagia setiap saat bersama Al-Quran dari hal yang paling sederhana yang tadi. Karena sudah terbiasa kita, maka sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi tidak sempat kita pikirkan, ya Mas. Tadi sudah saya mulai dari surat Kahfi. Surat Kahfi itu semoga hadirin hafal ayat ketujuhnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu ayat ketujuhnya. Inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi zinatan laha, sebagai perhiasan, kata Allah. Lalu tujuannya Allah menyebut linabluwahum, untuk menguji mereka, kata Allah. Jadi apa yang ada dalam kehidupan di bumi ini, kata Allah, untuk menguji manusia siapa yang terbaik. Nah, dari ayat inilah para ulama-ulama Quran mengatakan bahwa surat Kahfi itu isinya berisi tentang 4 ujian kehidupan yang pasti dihadapi manusia, atau 4 fitnah kehidupan yang pasti dihadapi manusia dan bagaimana cara menghadapinya. Ujian pertama adalah ujian agama. Ujian kedua adalah ujian harta, ujian ketiga adalah ujian ilmu, dan ujian keempat adalah ujian kekuasaan. Ujian pertama Allah ceritakan kepada kita melalui kisah pemuda Kahfi. Ujian kedua, ujian harta, Allah ceritakan kepada kita melalui kisah pemilik 2 kebun. Ujian ketiga, ujian ilmu, Allah ceritakan kepada kita melalui kisah pertemuannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Walaupun di ayat itu Allah menyebutnya dengan hamba Allah. Lalu yang keempat, ujian yang terakhir, ujian kekuasaan, Allah ceritakan kepada kita tentang Dzulqarnain. Saya hadirin ajak mikir, apa pentingnya kita membaca surat Kahfi, mengetahui tentang ini. Karena di surat Kahfi sekaligus Allah tunjukkan bagaimana cara berlindung dari ujian-ujian itu, dari fitnah itu. Nah, saya mau bahas yang pertama saja dan hubungannya dengan kebahagiaan. Ujian pertama adalah ujian agama. Ujian agama itu maksudnya, apakah kita sebagai pemeluk agama ini mau mengimani agama? Kalau mengimaninya kita sudah beriman. Tapi yang kedua, ketiga, keempatnya, apakah kita mau mempelajarinya, melaksanakannya, dan memperjuangkannya agar agama itu dilaksanakan oleh anak, istri, tetangga, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Saya ajak hadirin merenung. Hadirin ingat kan, pemuda Kahfi itu ditidurkan berapa tahun oleh Allah? 309 tahun. Tapi Allah nyebutnya tidak dengan 309 tahun langsung. Allah nyebutnya 300 tahun ditambah 9 tahun. Kalau 309 tahun itu dibagi 75 tahun, umur sebuah generasi, maka dapat berapa itu? 309 bagi 7, kira-kira dapat 4 kan? Ya. Nah, anak-anak muda yang tetap melaksanakan agamanya dan mau memperjuangkan agamanya di tengah-tengah kehidupan yang rajanya sangat memusuhi agama mereka, yang rakyatnya juga tidak bersahabat dengan mereka, Allah ganjar, Allah hadiahi mereka hidup sampai 309 tahun. Hadirin, di surat 11 ayat 120 Allah membingkai bahwa semua sejarah para nabi dan rasul dan sejarah yang lain itu Allah ceritakan kepada Rasulullah itu, salah satunya adalah untuk meneguhkan hati Nabi dan kaum muslimin untuk menjadi pelajaran. Itu cerita. Nah, hadirin, Masjid Al-Uhwa ini dibangun tahun berapa, Pak? 90 ya. Dan anggap saja Bapak yang ada sekarang itu adalah sepertiganya generasi pertama, 2/3 sudah generasi kedua. Ya. Tapi belum lama kan, kalau 90 sampai sekarang 30 tahun kan? Hadirin, kalau ditanya, kira-kira Masjid Al-Uhwa ini bisa nggak bertahan 2 generasi? Bisa nggak? Tergantung apakah ujian agama itu bisa kita. Maksudnya, apakah generasi pertama dari Masjid Al-Uhwa itu mau
mewariskan kebiasaan sholat berjamaah, mempelajari agama, melaksanakan agama. Kalau mau melakukan itu, maka insya Allah umur keagamaan kita bisa bertahan 4 generasi. Ya, Mas. Kalau enggak, hadirin sekalian, jangan salahkan. Kalau ada rasa-rasa dulu waktu masih ada pendirinya, makmur masjid. Begitu ditinggalkan, sudah tidak ada. Bukan karena uangnya tidak ada, bukan. Tetapi yang paling substansial adalah karena agama itu tidak dipelajari, tidak dilaksanakan, dan tidak diperjuangkan. Ya, Mas. Hadirin, saya menyampaikan ini serius sekali, jemaah. Di rumah saya, di rumah besar Quran itu, kitab ini saya bagikan satu-satu pada kurang lebih 27 bapak yang itu. Dan saya nitip bapak sekalian, kalau di rumah bapak sekalian baca Al-Quran, anak-anak juga dijaga. Kemudian diajak sholat, diperjuangkan agar agama itu terlaksana. Maka bapak meninggal, insya Allah anak itu masih akan meneruskan agama kita. Tapi kalau tidak, nggak akan berlanjut. Jangankan 4 generasi, 1 generasi saja sudah selesai. Hadirin, surat Kahfi itu kita baca setiap minggu, jamaah sekalian. Dan ujian pertamanya adalah ujian agama. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa melewati ujian agama itu dengan baik, jamaah sekalian? Dan hadirin bisa buka di surat Kahfi itu, bagaimana cara kita menghadapi ujian agama itu, jamaah sekalian? Allah sebutkan pada surat ke-18 itu, setelah panjang lebar membacakan dan mengisahkan surat Kahfi, pada ayat ke-27 Allah menyebutnya watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, para ulama-ulama tafsir itu mengatakan cara yang paling fundamental menghadapi ujian agama adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an, setelah itu berkumpul bersama orang-orang yang beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, saya selah dengan sejarah sedikit. Ada 3 pahlawan nasional, muslim semuanya, yang punya interaksi dengan Al-Quran yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau ini jebolan pesantren Tegal Sari Ponorogo. Pesantren Tegal Sari Ponorogo ini istimewanya, seluruh santrinya ikut berperang dalam perang di Ponorogo. Hadirin masih ingat perang di Ponorogo itu tahun berapa? 1825 sampai 1830 perang di Ponorogo. Waktu saya ke Ponorogo, ke salah satu pesantren di Ponorogo namanya Darut Taqwa, Ustadz Arkom, bahkan pangeran di Ponorogo juga santri di Tegal Sari. Begitu. Jadi santri Tegal Sari yang ikut perang dalam perang di Ponorogo ternyata juga pangeran di Ponorogo adalah santri di situ. Nah, Haji Omar Said Cokro Aminoto itu alumni pesantren Tegal Sari. Hubungannya dengan Gontor, 3 kiai besar pendiri pesantren Gontor itu adalah keturunannya para pendiri pesantren Tegal Sari. Kalau orang-orang Ponorogo memanggilnya Mbah Hasan Besari, terkenal itu. Apa yang istimewa dengan Cokro Aminoto dengan Al-Quran? Ada sebuah buku judulnya Cokro Aminoto dari Santri Menuju Guru Bangsa. Kira-kira setebal 250 halaman karya seorang dari Maluku, Muslim, Michael Mars Besi. Cokro Aminoto itu pada tahun 30-an dikabarkan disebutkan sakit parah. Pas lagi tidur dan dijaga keluarganya di malam hari, Cokro Aminoto itu tiba-tiba mengagetkan keluarga yang menunggunya. Karena tiba-tiba beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan setelah itu ngaji atau membaca Al-Quran dengan suara yang indah dan fasih, lebih indah dan lebih fasih dibandingkan ketika dia membacanya pada waktu normal, waktu-waktu terjaga. Karena bertakbir dan ngaji, anggota keluarganya itu kemudian sepakat bangunkan aja. Dibangunkan ya. Setelah dibangunkan ditanya, kenapa bertakbir dan kenapa membaca Al-Quran? Kata Cokro Aminoto, ada tamu yang mendatangi saya. Bikin tambah penasaran orang yang menjaganya. Lalu kata keluarganya, loh siapa yang datang bertamu menemuimu? Kata Cokro Aminoto, yang datang Rasulullah SAW. Kalau hadirin nanti malam bermimpi bertemu Rasul, itu pasti benar. Karena Nabi dalam sebuah hadisnya, tidak mungkin beliau itu diserupai oleh setan. Tapi kita sepakat, tidak mungkin orang mengigau, kecuali kebiasaan sehari-harinya memang begitu. Jadi kalau nanti ada malam orang ngigau berapa skor pertandingan Brasil dengan Jepang, kan? Itu berarti memang pencinta sepak bola, ya kan? Kalau ngigaunya itu berapa harga telur sekilo, berarti dia pengepul telur,
dan segala macam. Nah, kenapa Cokro Aminoto itu suka mengigau begitu ya? Hadirin, saya perlu sampaikan, Cokro Aminoto itu kita tahu kan pemimpin organisasi Syarikat Islam. Dan organisasi Syarikat Islam itu pada waktu beliau memimpin itu jumlah anggotanya dari seluruh tanah Nusantara. Saya tidak sebut seluruh Indonesia karena nama Indonesia itu baru ada tahun 45 kan. Itu jumlah anggotanya 3 juta manusia aja. Hadirin bisa bayangkan. Penduduk Indonesia, penduduk Nusantara menjelang tahun 45 itu mendekati 70 juta. Jadi 3 juta dari 70 juta itu angkanya sangat besar. Sementara Budi Utomo itu jumlah anggotanya hanya 10.000, gabungan orang Jawa dan orang Madura. Nah, 3 juta manusia itu rakyat yang sama-sama menginginkan kemerdekaan di tanah Nusantara, rakyat yang ingin merdeka. Tentu memimpin rakyat yang seperti itu tidaklah gampang. Beliau mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran agar jiwa beliau sebagai pejuang itu menjadi sangat kuat. Hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, ulama dan pahlawan nasional yang kedua yang punya kebiasaan membaca Al-Quran yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau itu kalau ngimami sholat subuh, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan nanti sholat subuhnya ada imam yang imami 1 juz buat 2 rakaat sholat subuh. Jangan mau pindah masjid atau tetap juga. Ya. Tapi saya mau jelaskan sebab sosiologisnya. Kenapa beliau punya kebiasaan membaca Al-Quran sebanyak itu? Kan tidak mungkin orang membaca 1 juz waktu sholat, di luar sholat jauh lebih sedikit. Pasti kebalikannya kan? Di luar sholat jauh lebih banyak, pas sholat jauh lebih sedikit. Pasti begitu ya. Beliau itu pulang dari Tanah Suci, hadirin sekalian, pada usia 28 tahun. Naik haji pertama kali pada usia 21 tahun dengan istrinya, putra seorang kiai besar di Siwalan Panji Buduran, yang hadirin sempat mendengar pesantren yang roboh itu. Nah, tapi istri dan anak satu-satunya waktu itu masih berumur 1 tahun meninggal di sana pada kesempatan naik haji pertama. Setelah itu beliau pulang ke Jawa lalu minta izin pada mertuanya untuk naik haji lagi dengan 2 alasan, agar bisa melupakan kesedihannya dan agar bisa memperdalam agama. Sampai di Tanah Suci beliau punya kebiasaan suka menyendiri di Gua Hira, gua di mana Rasul menerima wahyu 5-7 hari. Di situ beliau memperdalam dan memperbaiki hafalan Qur'annya dan memperdalam penguasanya terhadap kitab hadis Sahih Bukhari. Beliau adalah ulama kita yang hafal 30 juz dan sangat menguasai kitab Sahih Bukhari. Makanya di antara 1 dari 100 ulama Nusantara yang diberi izin oleh otoritas pengelola Masjidil Haram itu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bayangkan beliau pulang pada usia 28 tahun, luar biasa. Nah, waktu pulang oleh ayahnya Kiai Asy'ari ditanya, "Nak, kamu mau buat pesantren di mana?" Kiai muda ini mengatakan, "Ayah, saya ingin membuat pesantren di Tebu Ireng." Langsung ayahnya tidak berkenan. "Bagaimana bisa engkau ingin membuat pesantren di tempat yang penuh kemaksiatan?" Karena Tebu Ireng itu pelacuran, perjudian, pokoknya maksiat full. Kata Kiai muda ini, "Ayah, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan." Apa yang beliau lakukan? Beliau beli sebidang tanah di Tebu Ireng, tapi sebidang tanah itu tidak langsung dibangun pesantren. Sebidang tanah yang beliau beli itu disulap menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang sangat produktif, karena penduduk Tebu Ireng itu rata-rata menyewakan tanahnya ke Belanda. Jadi kalau uang sewa yang mereka dapat dari Belanda itu habis, karena mereka tidak bisa ngolah tanah, ya sudah, nggak bisa berbuat banyak. Melihat putra seorang ulama besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengolah tanahnya menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang produktif, orang-orang Tebu Ireng pada datang untuk bertanya, bagaimana cara tanah kami itu tidak perlu kami sewakan, tetapi bisa kami kelola seperti tanah yang kau kelola. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang berharap itu, orang datang bertanya tanah, tapi beliau sekaligus mengajarkan agama, menyampaikan Al-Quran dan segala. Dan pengaruh Belanda semakin berkurang, pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari semakin kuat. Nah, hadirin sekalian, sampailah pada fase di mana Belanda itu akhirnya menghancurkan pesantren Tebu Ireng dengan mengirim orangnya untuk mencuri di pesantren Tebu Ireng, dan begitu ditangkap Belanda punya alasan untuk mengancam dengan ancaman
serahkan santrimu yang membunuh orang kami, atau serahkan Hasyim Asy'ari, atau kalau tidak satu dan dua, biarkan pesantren Tebu Ireng itu di bumi hanguskan. Nah, melihat latar belakang sosiologis dan historis seperti ini, wajar kalau beliau itu punya kebiasaan membaca Al-Quran yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sebut, pahlawan nasional yang ketiga yang punya kebiasaan membacakan adalah Profesor Dr. Hamka, tokoh Muhammadiyah. Beliau itu di zaman Presiden Soekarno ditahan 2 tahun 4 bulan. Selama di penjara 2 tahun 4 bulan itu, atas tuduhan yang tidak pernah terbukti, beliau membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, membaca kitab-kitab tafsir yang diperlukan oleh beliau. Untuk yang ketiga, yaitu menulis tafsir Al-Azharnya sendiri. Tafsir Al-Azhar yang beliau tulis itu selesai 28 juz. Itu kalau dijajar segini ya, tafsir Al-Azhar. Banyaknya. Kata beliau, kalau saya tidak di penjara, itu 28 juz butuh 20 tahun. Untung saya di penjara, makanya saya bisa menyelesaikan 2 tahun 4 bulan. Teman saya masuk rumah sakit Dr. Sutomo, dirawat seminggunya, hafal 1 juz ya. Saya bilang, coba masuk seminggu lagi, mungkin biar hafal 2 juz, saya bilang gitu. Nah, hadirin, yang paling spektakuler, selama 2 tahun 4 bulan itu beliau membaca Al-Quran 150 kali. Atau maksudnya hatam 150 kali. Jadi per hari 5 juz. Nah, hadirin pasti tahu kan nama Angelina Sonda. Ya kan? Dia masuk penjara, kemudian masuk Islam, dan kemudian keluar sudah hafal Al-Quran. Nah, dari bagian terakhir ini, kenapa orang itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya? Saya tadi mengawalinya, di antara tabiat jiwa manusia, kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, maka sesuatu yang terbiasa tidak pernah dipikirkannya. Nah, Al-Quran itu kalau dibaca sebanyak-banyaknya jemaah sekalian, maka dampak langsungnya, dampak case-nya ya, itu Allah akan menguatkan rohani kita. Hadirin silakan, habis salat Isya nanti pulang ke rumah, duduk, baca Al-Quran 5 menit, nanti baca lagi jarak 10 menit, dan lalu baca 3. Bedakan, beda membaca 5 menit, 10 menit, 30 menit, beda. Beda pada meningkatnya kekuatan rohani karena lebih lama membaca Al-Quran. Hadirin, ini sekedar penjelasan teknis. Di Al-Quran itu, di kitab Al-Quran ini, ruh itu Allah gunakan untuk menyebut 3 hal. Satu, Allah gunakan ruh itu untuk menyebut ruh yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, namanya ruh. Di surat 32 ayat ke-9. Fa'idha sawaituhu, apabila sudah sempurna janin dalam rahim manusia, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kami tiupkan ruh ke dalam janin itu namanya ruh. Yang kedua, ruh itu Allah gunakan untuk menyebut malaikat Jibril. Hadirin masih ingat ayat ini? Tanazzalul malaikatu warruh, pada malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat dan ruh. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril sudah malaikat, tetapi oleh Allah disebut terpisah. Tanazzalul malaika warruh. Yang ketiga, ruh itu Allah gunakan untuk menyebut Al-Quran. Dalam surat 42 ayat 52. Redaksi ayatnya begini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kalau diterjemahkan, wa kadzalika, demikianlah, auhayna, kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ruham min amrina, ruh dari sisi kami. Semua ulama tafsir sepakat, ruh dari sisi kami itu maksudnya Al-Quran. Apa pentingnya kita mengetahui ruh itu? Kalau rohani manusia itu capek, lelah, kecewa, merasa direpoti, tertekan, bingung, tidak tahu apa yang dikerjakan, ruh seperti ini, kata Profesor Dr. Hamka, sudah habis tenaganya, atau handphone itu sudah mulai tinggal 1%. Kalau sudah habis tenaganya, agar roh ini kembali bertenaga, satu-satunya cara adalah menyambungkannya dengan sumber kekuatan yang tidak ada tandingannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghubungnya adalah ruh Al-Quran itu, begitu. Makanya dengan penjelasan ini kita mengerti kenapa Umar Said Cokroaminoto, Hasyim Asy'ari, Hamka itu selama mereka berjuang dalam hidupnya itu begitu luar biasa hubungannya dengan Al-Quran. Dan hari bisa nanya, jangankan ulama-ulama hebat besar, semua orang-orang di sekitar kita itu yang tangguh, gigih dan segala macam, rahasia ketangguhan mereka itu ternyata ada pada kebiasaan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau hadirin mau contoh lebih ini lagi, coba di YouTube, masukkan kata kunci penduduk dunia
membaca Al-Quran gara-gara penduduk Gaza. Masa kemudian gitu. Itu menjadi viral sejak serangan Israel pada Oktober 2023 zaman sekarang. Gaza itu diserang secara brutal. Kalau pasukan Hamas, pasukan perlawanan itu sudah terkenal, mereka hafal Quran. Tapi penduduk Gaza zaman sekalian, di YouTube itu ibu-ibu dengan latar belakang rumah yang hancur, ya Allah, silahkan engkau ambil lagi siapa yang tidak engkau ambil. Yang penting engkau ridho kepada kami, ya Allah, kami tidak peduli. Begitu, ya Mas. Orang-orang bertanya, apa sih yang membuat penduduk Gaza itu tangguh? Rahasianya adalah Al-Quran. Di Fakultas Kedokteran UNIR, ya Mas, kan? Ada mahasiswa kedokteran dari Gaza, namanya Ahmed. Udah mau lulus ini, coba. Saya kenal dengan dia, Ustadz Arkom. Setiap selesai sholat subuh di Gaza itu, semua masjid itu berubah menjadi masjid Al-Quran. Semua orang belajar membacanya, menghafalnya, pokoknya termasuk relawan kemanusiaan dari seluruh dunia yang bertugas di Gaza itu, yang muslim, pasti menyediakan waktu yang seluas-luasnya dengan Al-Quran. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, bahagia itu letaknya kalau kita menjaga agar jiwa ini selalu kuat, sekuat-kuatnya, karena selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya yang menakjubkan adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, yang Allah berikan cash itu nggak perlu lama itu jemaah. Allah akan menaikkan dan melipat gandakan kekuatan rohani kita. Silakan saja dibaca. Tapi yang kedua, hal yang diberikan cash langsung oleh Allah kepada kita kalau kita membaca Al-Quran itu adalah jiwa kita itu akan ditenangkan jemaah. Hadirin rahimakumullah, saya lupa di mana Allah menyebut agar kita membaca Al-Quran sebanyak-banyak. Di surat 73 ayat ke-20. Di surat 73 ayat 20 itu, ini ayat panjang. Dari tengah ayatnya begini. Alima an sayakunu minkum marudha. Aku tahu di antara kalian ada yang sakit, kata Allah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan di antara kalian ada yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Kerja, kayak kita aja. Lalu yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan di antara kalian ada yang berperang di jalan. Lalu orang yang sakit, kerja, dan berperang ini Allah perintahkan 5 hal. Tapi yang pertama adalah faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kalau ditanya, apa dampak langsungnya kalau di tengah-tengah kesibukan bekerja atau berjuang atau sakit kita membaca Al-Quran, yang langsung diberikan oleh Allah adalah dinaikkannya kekuatan rohani manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kedua tadi sudah sebut, yaitu Allah berikan ketenangan, jemaah. Apa pentingnya ketenangan, jemaah sekalian? Kalau hujan di luar, pas kita di dalam, lalu di luar ada genangan air, jemaah sekalian. Genangan air itu kena hembusan angin, maka lihat permukaan air yang kena hembusan angin, maka dia akan beriak atau bergelombang. Dan cobalah kita melihat wajah kita di atas permukaan air yang bergelombang itu, tidak akan kelihatan dengan sempurna. Sama. Kalau pikiran tidak tenang, perasaan tidak tenang, jiwa tidak tenang, itu persis kita seperti tidak bisa melihat bayangan di atas yang tidak tenang itu, masalah tidak akan bisa dipahami dengan jernih. Hal yang sederhana menjadi susah dipahami karena pikiran yang tidak tenang. Itu makanya Allah mengatakannya di surat ke-13 ayat 28, kalau orang-orang beriman itu banyak mengingat Allah, maka Allah akan berikan ketenangan, jemaah. Ketenangan itu berfungsi, pikiran kita itu bekerja dengan baik, tidak bingung. Ketenangan itu berfungsi, perasaan kita tidak galau, tetapi tetap konsentrasi pada penyesalan. Nah yang ketiga, jemaah, kalau orang membacakan sebanyak-banyak, selain jiwanya dikuatkan, kemudian pikirannya ditenangkan, jiwanya ditenangkan. Yang ketiga yang tidak kalah ini adalah Allah sebut dalam surat ke-20 ayat 124, jiwanya dilapangkan, jemaah. Hadirin mohon perhatikan, meja yang disediakan takmir buat saya ini kan meja bundar. Di atas meja sesempit ini hanya ada satu mushaf, buku kalau diletakkan ini tidak banyak, tas saya begini, nggak banyak. Tapi kalau luasan meja ini diperluas, jemaah, dilapangkan 5 kali lipat, lebih banyak lagi objek yang bisa diletakkan. Jiwa manusia kalau dilapangkan oleh Allah, maka dia bisa menampung urusan pribadi, urusan pekerjaan, bisa menampung urusan masjid, semua baik bisa ditampung dengan baik. Dia tidak sempit, tapi lapang, dan oleh karena lapang, masa semua hal bisa ditampung dengan baik. Makanya kalau orang jiwanya lapang itu tidak mudah negatif, tidak mudah emosi, tidak mudah ini. Kenapa? Karena lapang, dia bisa menampung dengan sangat baik.
Sehari-hari kita mengalami tiga hal itu. Kita butuh jiwa yang kuat, kita butuh jiwa yang tenang, dan kita butuh jiwa yang lapang. Ya, Mas. Tapi banyak orang tidak sadar itu, ya, Mas. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kalau kita ingin bahagia setiap saat bersama Tuhan, maka bacalah Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Satu, tentu saja setiap kita membaca Allah akan mengingati kita. Setiap kita membaca, malaikat akan mendoakan kita juga. Setiap kita membaca, Allah akan mengeluarkan kita dari gelap gulita kepada terang benderang dan segala macam. Hadirin, saya ingin membandingkan kalau hadirin ada yang dokter, akuntan, polisi, tentara, dan baik pensiun, pasti hadirin tahu hipnoterapi. Ya. Hipnoterapi itu, karena saya guru, trainer, ya, saya pernah bertanya ingin ikut hipnoterapi itu. Yang saya tanya itu panitia pelaksanaan pelatihan hipnoterapi yang bagus, ya. Yang 100 jam itu setara dengan kuliah psikologi di Ubaya. Kata panitianya, Pak Ahmad kalau mendaftar duluan, Pak Ahmad kena potongan 6 juta. Kaget saya, potongannya besar. Jadi Pak Ahmad tinggal membayar sisanya. Saya pikir sisanya sedikit. Sisanya ternyata 29 juta. Hipnoterapi itu orang diajari mensugesti dirinya dengan cara mengulang-ulang kalimat. Dalam Al-Quran itu jamaskan Allah mengulang-ulang banyak hal. Dan waktu sholat 5 waktu kita seringkali mengulang-ulang. Tetapi hal yang diulang-ulang yang biasa itu tidak pernah kita pikirkan, jemaah. Saya ingin melengkapi dengan 4 hal ya. Di Al-Quran itu ada 4 ayat yang bicara tentang mengulang-ulang. Ya. Kalau diulang-ulang itu efeknya dasar. 1, surat 17 ayat 41. Mengulang-ulang itu akan mengingatkan manusia. 1 itu. Yang kedua, di surat ke-6 ayat 65. Mengulang-ulang itu memahamkan manusia. Yang ketiga, di surat ke-20 ayat 113. Mengulang-ulang itu manusia itu mudah mengetahui apa yang mesti dikerjakan. Hadirin, sadar nggak? Ingat, paham, dan mengerjakan itu tidak gampang. Tapi kalau ada yang mengingatkan setiap saat karena diulang-ulang, maka manusia itu menjadi otomatis bisa melaksanakan sesuatu dengan sangat baik. Karena Al-Quran ini yang sering kita dengar itu terlalu sederhana dengan menghafal, ya Mas kan? Bayangan kita tentang Al-Quran itu terlalu sederhana. Bayangannya kalau baca Al-Quran nanti ditanya gimana cara menghafal, padahal bukan itu jam. Kata Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kalian untuk diamalkan oleh kalian. Bahkan Umar mengatakan, janganlah kalian kagum pada orang yang membaca Al-Quran, tapi kagumilah orang yang melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, masih ada waktu beberapa menit menjelang Isya, kira-kira 10 menit ya, Pak Haryanto. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, mudah-mudahan hal yang saya antarkan ini memotivasi kita untuk menjadi lebih dekat dengan Al-Quranul Karim, jamaah. Cerita dan pengalaman di sekitar sudah banyak, bahkan masing-masing kita mengalaminya sendiri-sendiri, jamaah. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan Bapak, Ibu. Pak Aziz. Ya. Jadi pertanyaan saya belum saya cabut. Siapa yang bisa menyebut gambar pahlawan yang 100.000, 50.000, 20.000? Itu hal yang sudah biasa tapi jarang kita renungkan. Monggo Bapak, silakan. Iya Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya, iya. Ya, ini penting, pertanyaan ini penting dijawab. Kenapa Al-Quran ini dibukukan, disusun tidak berdasarkan turunnya? Harusnya kalau dikodifikasi berdasarkan turunnya itu, yang pertama itu kan al-alaq. Yang kedua adalah al-qalam, kemudian al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian al-qalam. Dan satu begini Pak, karena Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasul dan kaum muslimin agar Al-Quran itu menjadi panduan bagi mereka untuk menghadapi semua peristiwa yang mereka hadapi waktu itu. Tapi saat diturunkan, Pak, sudah diturunkan itu, Nabi memerintahkan kepada sahabat yang pencatat wahyu dengan mengatakan tempatkan ini di sini, tempatkan ini di situ. Gitu. Itu hadis sahih. Jadi penyusunan penempatannya sudah berdasarkan wahyu. Walaupun urutan-urutannya tidak seperti urutan mushaf, Al-Fatihah, tapi begitu turun pada Rasulullah meminta pada para sahabat tempatkan ini di sini, tempatkan ini di sini, begitu.
Itu Pak. Dan itu di surat ke-25 ayat 32. Pak. Itu orang-orang kafir bertanya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kata Allah, demikianlah kami turunkan secara bertahap agar meneguhkan hati Rasulullah SAW yang sedang berjuang itu. Tapi pertanyaan beliau itu penting Pak, begini. Ustaz Arkom, kalau begitu, apa pentingnya kita mengetahui urutan-urutan surat? Saya mau nanya, Bapak tinggal di sini berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun Bapak tinggal di sini? Ya. Nggih. Sebelum tinggal di sini Bapak pernah tinggal di kampung Pak? Nah, di kampung Bapak tinggal pernah bertetangga dengan orang-orang yang mohon maaf tidak baik, maksudnya penjudi, macam pernah? Ya, Bapak gini, saya ngomong gini. Karena urutan setelah Al-Alaq itu Allah menurunkan Al-Qalam, setelah Al-Qalam itu 68 Pak. Setelah itu surat 73 dan surat 74. Gini. Jadi waktu Rasulullah menerima wahyu Pak, itu surat berikutnya setelah Al-Fatihah diturunkan itu Allah menurunkan Al-Qalam. Al-Qalam itu ayat 28, 9, 10, 11, 12 itu sih gini. Muhammad, jangan engkau ikuti orang yang mendustakan, yang suka bersumpah, yang menghina, yang kasar, yang jahat dan segala macam. Itu orangnya ada semuanya, Pak. Tapi di ayat 48-nya Allah mengatakan, Muhammad, bersabarlah engkau. Jangan seperti penghuni perut ikan. Maksudnya jangan seperti Nabi Yunus yang meninggalkan tugas dakwahnya lalu oleh Allah diganjar dengan hukuman masuk ke dalam perutnya. Nah, surat Al-Qalam itu mengingatkan kita bahwa walaupun saya dan jenengan itu bertetangga narkoba, penjudi dan macam-macam, sebagai orang yang punya akal tidak boleh mundur, bersabarlah. Tapi agar bisa bersabar, Allah bilang di surat Muzammil, salat malam yang banyak, berzikir, baca Quran gitu. Jadi Al-Quran itu Pak ngajari kita untuk tidak mengeluh, tetapi keadaan apapun yang paling buruk hadapilah dengan Al-Quran, tetapi ikuti apa yang Allah tunjukkan. Begitu Pak. Nah, urutan-urutan seperti yang sekarang itu juga ada maksudnya Pak. Di kitab yang saya bawa ini Pak, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa hidup ini mesti ada sistem kehidupan yang mesti dijalani, ada petunjuknya. Tapi Al-Baqarah adalah surat yang tujuannya untuk mengingatkan manusia mestinya ada orang-orang baik yang memimpin kehidupan. Itu Al-Baqarah. Sementara Ali Imran adalah wahai kalian yang mendapatkan amanah memimpin kehidupan agar orang yang baik memimpin itu, janganlah mundur dari tugas yang mulia itu. Begitu. Itu. Saya jujur saja Pak, dan jadi mungkin selama ini kan kita tidak sadar bahwa tujuan-tujuan Al-Quran itu ada dan penting buat kita. Kalau kita tidak tahu apa tujuan hidup, tujuan yang mesti dikerjakan itu, ya sudah, kita tidak bisa berbuat banyak dengan Al-Quranul Karim begitu. Sebagian itu Pak, saya bisa menjawabnya Pak. Monggo Pak. Ya. Enggak Pak. Oh iya benar. Nabi kan sudah meninggal. Jadi istilahnya upaya untuk untuk menyusun itu sudah dimulai di zaman Abu Bakar, walaupun kemudian ikhtiarnya kemudian makin sempurna di zamannya Utsman bin Affan. Sudah mulai begitu. Itu juga ada hikmahnya. Kenapa tidak di zaman Nabi Rasul itu banyak. Ada satu kitab yang bahkan bisa dibeli PDF-nya kalau tidak mau punya tentang yang Bapak tadi tanyakan. Banyak orang bertanya juga soal itu, tapi itu penting buat kita. Nah, orang belajar Al-Quran nanti begini Pak, bisa belajar yang seperti yang Bapak tanyakan tentang turunnya ini, tapi bisa belajar seperti versi ini tentang tujuannya apa, tadabburnya seperti apa, pelajaran itu bisa gitu. Di kampus juga begitu Pak, pelajaran tentang Quran itu yang bagian ini tidak banyak di ini kan. Yang paling sering itu yang jenengan sering ini. Itu menjadi hal yang menarik. Monggo, yang lain Bapak sekalian, kalau ada yang disampaikan. Ya, Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita bahas ini menjadi penyemangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran jauh lebih baik lagi insyaallah. Dan mudah-mudahan kita menyadari bahwa negara yang kita tinggal ini adalah buah dari perjuangan para ulama
dengan Al-Quran. Saya ngomong begini Pak, karena setelah selesainya perang di Ponorogo, tidak ada lagi perang yang berbahaya bagi Belanda. Sudah praktis, karena di Ponorogo ditangkap. Tangan kanannya Pangeran Diponegoro namanya Kiai Haji Umar, lalu berangkat ke Tanah Suci membawa anak laki-lakinya namanya Muhammad Soleh. Umur 15 tahun dia dibawa, digembleng di sana saja dan pulang ke Semarang di daerah utara, mendirikan pesantren di tanah darat dan terkenallah dengan sebutan Kiai Haji Muhammad Soleh Darat. Guru dari Raden Ajeng Kartini, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari situlah perjuangan menghadapi Belanda itu melalui pendidikan Al-Quran yang ditanamkan, agama itu yang ditanamkan menjadi jauh lebih luar biasa. Yang kedua, perang yang sulit bagi Belanda adalah Perang Aceh, Pak. Perang Aceh itu 1873 sampai 1904. Orang Belanda itu pusing, karena rata-rata orang Aceh yang baru pulang haji memimpin pertempuran pasti susah ditaklukkan. Setelah diteliti, menugaskan Strok Hurgoranya, orang Aceh yang naik haji itu bertahan dulu setahun Pak di sana. Ada kampung Melayu namanya, belajar agama, ya belajar Al-Quran. Mereka inilah yang belajar agama itu mimpin perang benar-benar tangguh. Sehingga Belanda kemudian membatasi orang-orang Aceh yang naik haji. Yang pulang haji itu oleh Belanda dikasih Ahmad Arkom Haji Ahmad. Itu jadi penggunaan nama haji itu pertama kali oleh Belanda untuk menandai orang yang pulang dari Tanah Suci yang membahayakan bagi Belanda. Begitu Pak. Haji Ahmad Arkom, Haji Abdul Aziz, Haji Haryanto, itu berarti pernah naik haji dan berbahaya bagi Belanda. Nah, jadi begitulah Al-Quran, agama ini mengisi pikiran penduduk Nusantara dengan cara yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita semuanya menjadi Ahlul Quran. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.